Shalom, perkenalkan nama saya Priscilla Firanita, NIM 202017L70. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Majeng Trigonometri pada Pembelajaran Matematika Trigonometri dengan dosen pembimbing Bapak Danang Setiadi, SPD, MPD. Nah, kenapa sih saya memilih penelitian ini? Trigonometri merupakan salah satu materi yang masuk ke dalam standar kompetensi lulusan atau SKL kelas 11 IPA. Hal ini tertulis pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006. Namun masih terdapat banyak siswa yang merasa kesulitan dan dalam mempelajari materi tersebut. Adapun kesulitan yang terjadi yaitu dalam menghubungkan konsep-konsep trigonometri dan menyelesaikan perhitungan pada trigonometri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solihah pada tahun 2018 yang memberikan hasil bahwa siswa belum mampu mengaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya, dengan hanya ada sedikit siswa yang dapat menyelesaikan soal dengan indikator pemahaman rasional dengan tepat. Beberapa penelitian yang telah mengembangkan media pembelajaran untuk materi trigonometri diantaranya adalah Siddhartha pada tahun 2018 yang mengembangkan permainan kartu domino, Abdullah pada tahun 2018 yang mengembangkan game edukasi Trigovan. Kemudian Pinahayu pada tahun 2017 yang mengembangkan mahjong trigonometri. Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran akan sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan media pembelajaran mahjong trigonometri yang valid, praktis, dan efektif digunakan sebagai media pendukung dalam belajar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu R&D atau penelitian pengembangan. Model yang digunakan yaitu AD atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Subjeknya yaitu dosen pendidikan matematika, guru pendidikan matematika, dan 10 peserta didik kelas 11 sampai 12 SMA atau SMK. Instrumen yang digunakan yaitu lembar validasi, lembar kepraktisan, angkat respon siswa, pretest, dan post-test. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik tes, non-tes, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan rumus berikut ini dengan kriteria pengkategorian kevalidan dan kepraktisan dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu analisis. Menganalisis materi yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tertulis bahwa memahami rumus sinus kosinus pada selisih dan jumlah dua sudut, rumus selisih dan jumlah sinus dan kosinus, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah merupakan materi yang masuk ke dalam komponen standar kompetensi lulusan kelas 11 IPA. Kemudian menganalisis penelitian terdahulu yaitu Siddhartha pada tahun 2018, permainan kartu domino, Abdullah pada tahun 2018 yaitu game edukasi Trigovan, kemudian Pinahayu 2017 yaitu mahjong trigonometri. Kemudian tahap desain. Pada tahap ini yang pertama menentukan bahan media yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan bahan kayu dan kertas. Kemudian menentukan rumus dan banyaknya rumus. Pada mahjong trigonometri ini terdapat 8 rumus trigonometri yang digunakan. Kemudian untuk mendesain background icon dan komponen-komponen yang dibutuhkan, saya menggunakan software CorelDRAW X8. Pada development, yaitu pada tahap setelah desain selesai, kemudian media diproduksi, kemudian langkah selanjutnya yaitu validasi, yaitu menggunakan lembar instrumen. Terdapat beberapa revisi yang saya dapatkan, salah satunya atau yang pertama yaitu memperhatikan jenis bond pada batu yang lebih jelas
bukan tipe tegak bersambung. Kemudian memperhatikan tulisan sin A yang sebaiknya diganti menjadi sin A atau sin A dengan variabel A ditulis secara italic. Kemudian sebelum memainkan permainan ini, maka siswa harus tetap dibekali dengan rumus-rumus trigonometri. Berikut adalah tampilan batu sebelum direvisi, kemudian ini adalah tampilan batu sesudah direvisi. Pada tahap implementasi, yaitu uji coba dilakukan kepada peserta didik kelas 10 sampai 12 SMA atau SMK yang terdiri dari 3 sekolah berbeda. Kemudian yang pertama yaitu uji kevalitan media pembelajaran. Pada tahap ini dihasilkan hasil analisis data kevalitan media dan materi pada tabel tersebut. Hasilnya diperoleh rata-rata sebesar 88,1% dengan kategori sangat baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji kepraktisan media pembelajaran. Dapat dilihat pada tabel 2 hasil analisis data kepraktisan media, yaitu memperoleh rata-rata semua aspek dari data kepraktisan media yaitu 79,1% dengan kategori baik. Tahap selanjutnya yaitu uji keefektifan media pembelajaran. Pada tahap ini saya menggunakan uji Barrett Simplicity Test. Berdasarkan tabel 3 terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan nilai post-test. Hal ini didasarkan pada nilai signifikan two-tiled yang menghasilkan angka 0,000 atau kurang dari 0,05. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa media pembelajaran macung trigonometri ini valid, praktis, dan efektif, sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi trigonometri. Kemudian, perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran macung trigonometri dapat dilihat pada tabel 4, yaitu tabel berikut ini. Terlihat ada perbedaan antara hasil nilai pretest dan post-test. Dapat dilihat pada tabel 5, yaitu hasil analisis data angket respon siswa yang menghasilkan rata-rata perolehan skor 78,9% dengan dikategorikan baik. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran macung trigonometri ini valid, praktis, dan efektif. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.